Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dalam hidup ini, setiap orang pasti telah melakukan ikhtiar yang beraneka macam sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki. Yang jadi pertanyaan, apakah rezeki itu? Secara umum, kita selalu mengartikannya sebagai penghasilan yang berupa harta atau sederhananya adalah uang, ya, fulus, money, itih, kepeng, dan lain sebagainya. Padahal kata rezeki yang diambil dari bahasa Arab yaitu ar-rizq memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat memberi manfaat atau kegunaan. Ar-rizqu huwa kullu ma yuntafa'u bih. Dengan demikian, maka rezeki tidak hanya berupa harta kekayaan, tetapi segala yang ada dan dimiliki oleh manusia yang bisa memberikan manfaat. Misalnya, waktu, ilmu, kesehatan, keterampilan, keluarga, tetangga, kemerdekaan, kedamaian, ketentraman, dan lain sebagainya. Hal itu semuanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dinikmati oleh siapapun dalam jumlah yang bahkan tidak terbatas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu pasti tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat karunia Allah tersebut. Sebab hal itu merupakan rezeki yang seringkali baru kita merasakannya sebagai rezeki ketika hal tersebut berkurang ataupun hilang. Ketika kita diberi sakit, kita baru ingat nikmatnya badan sehat yang merupakan rezeki yang sangat besar. Saat ada bencana alam, kita merasa khawatir dan takut. Dan baru ingat nikmatnya rezeki atas keamanan dan ketentraman dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Ada seorang ulama besar asal Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita kenal sebagai mufassir mu'assirah, mufassir kontemporer. Beliau menyatakan bahwa tingkatan rezeki itu ada 4. Yang pertama, al-malu huwa adna darajatir rizq. Al-mal, harta adalah rezeki yang paling rendah. Wal afiyatu hiya a'la darajatir rizq. Dan kesehatan, al-afiyat, kesehatan lahir dan batin adalah rezeki yang paling tinggi. Wassalahul abna afdal anwa'ir rizq. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Wal akhir, ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizq. Ridhonya Allah, ridho Rabbul Alamin adalah rezeki yang paling sempurna. Kadangkala kita lebih mementingkan harta daripada 3 yang lainnya. Bahkan sampai tidak peduli didapatkan dari cara yang halal ataukah yang haram. Hal ini sampai diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau berkata, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak lagi mempedulikan dari mana ia mengambil hartanya, apakah dengan jalan yang halal ataukah dengan jalan yang haram. Hadis ini mengingatkan tentang bagaimana kondisi orang-orang di akhir zaman yang mereka tidak lagi peduli bagaimana mendapatkan hartanya, apakah dari jalan halal ataukah yang haram. Tidak
peduli lagi nilai baik dan buruknya. Yang penting mereka bisa mendapatkan harta, bisa meraih kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Allah telah mengingatkan agar kita menghindari jalan kebatilan dan hanya mencari rezeki yang halal. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, ridho sama ridho di antara kalian. Sementara itu, fenomena nyata yang terjadi pada saat sekarang, pada zaman ini, bagaimana orang mencari rezeki dan memanfaatkan harta tersebut, itu terbagi menjadi 4 tipe, 4 macam. Yang pertama, cara mencarinya halal dimanfaatkan untuk keperluan halal. Yang kedua, cara mencarinya halal tapi digunakan untuk perkara yang diharamkan. Yang ketiga, cara mencarinya haram tapi dimanfaatkan dan dimaksudkan untuk memenuhi keperluan yang halal. Dan yang terakhir, cara mencarinya haram dan digunakan untuk memilih keinginan yang haram pula. Sungguh kita seharusnya berusaha untuk memilih jalan yang pertama, yaitu mencari dengan cara yang halal dan digunakan untuk perkara yang halal pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa di hari kiamat seseorang akan ditanya tentang harta mereka, dari mana ia dapatkan dan kemana ia keluarkan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablah. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyai tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan, tentang ilmunya dalam hal apa ia amalkan, dan tentang hartanya dalam hal apa ia belanjakan dan dari mana ia peroleh, dan tentang jasadnya, tentang tubuhnya dalam hal apa ia manfaatkan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melimpahkan rezeki kepada seluruh hambanya yang mau berusaha. Rezeki yang Allah turunkan tidak hanya berada di wilayah tertentu saja, melainkan di segala penjuru dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 15, Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah di sebagian rezekinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang perlu dipahamkan dan ditanamkan dalam diri manusia bahwa sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya dan tidak akan tertukar maupun salah alamat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu makhluk yang bergerak dan bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Hal ini perlu benar-benar diyakini karena tidak sedikit yang memiliki anggapan bahwa seseorang dapat menghalangi rezeki orang lain. Misalnya dalam persaingan bisnis, jabatan, atau karir politik dan sebagainya. Padahal Nabi kita Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ruhal kursi nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab.
Sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwa seorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya yang paling penting ketika kita telah memiliki harta adalah bagaimana cara memanfaatkannya untuk perkara yang halal. Sebagian dipergunakan untuk pemenuhan hidup sehari-hari, sebagian disimpan sebagai cadangan kebutuhan, atau diwariskan. Dan yang lebih penting lagi adalah dibelanjakan sebagai amal atau bekal di akhirat nanti. Demikian khutbah siang ini. Selanjutnya diharapkan agar kita memiliki optimisme untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan dengan sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala serta etos kerja yang tinggi dalam menjemput rezekinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.